Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begini Bapak, Ini saya ada kepentingan sedikit terkait mau wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Kami punya tugas mewawancari kepala sekolah. Nah, ada tugas dari JKP Angkatan 7 terkait hal tersebut. Seperti itu Bapak. perkenalkan, nama saya Rahmat SPD selaku Kepala Sekolah PTT Satu Pendidikan SDN Kali 5, dan hari ini saya kedatangan tamu guru penggerak. Mudah-mudahan ini adalah generasi terkait dengan kepemimpinan dan juga pengembangan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah memperkenalkan diri. Begini Bapak, nah, selama ini Bapak sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, apakah ada dilema, apakah ada kasus-kasus seperti itu? Ya, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, jelas pasti satu permasalahan di lembaga itu pasti ada, pasti ditemukan suatu masalah, cuma tingkatannya permasalahan itu besar atau kecil. Jadi intinya jelas ada suatu permasalahan dalam satu lembaga. Terima kasih, berarti ada nih Bapak. Ya, ada. Apakah ada dilema yang Anda rasakan pada kasus-kasus tersebut? Ya, dilema itu muncul ketika kita ambil solusi dari suatu permasalahan, pasti muncul dilema. Apalagi solusi tersebut sifatnya adalah bersifat kebijakan, maka pasti ada unsur manfaat, juga ada unsur yang kurang bermanfaat. Jadi dalam konteks itu pasti ada dilema. Pasti ada dilema. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, konteks itu muncul dari suatu permasalahan, kemudian kita identifikasi permasalahannya, sehingga muncul beberapa masalah, dan juga muncul masalah yang kaitannya dengan masalah etika moral. Terkait dengan itu bisa berkaitan dengan masalah personal, masalah guru pengajar, dan juga bisa masalah siswa dan seperti itu ya, mengidentifikasi terkait permasalahan. Identifikasi juga. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di dalam proses yang saya disampaikan, setelah diidentifikasi, maka kita akan bisa merumuskan masalahnya. Kemudian setelah dirumuskan masalahnya, yang menjadi pemicu sumber masalahnya. Kalau terkait dengan permasalahan yang sifatnya personal, maka kita tangani dengan konteks pendekatan personal secara persuasif. Mungkin kalau terkait dengan sebuah aturan, selain persuasif ya argumentatif. Nah, kemudian ketika ada hal-hal yang bernilai sama, itu yang jelas tidak bisa kami mengajukan secara pribadi, pasti mohon pertimbangan dengan konteks bermusyawarah dengan stakeholder. Sesuai dengan kondisional, kemudian bermusyawarah gitu Bapak. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bapak? Ya, jadi prosedurnya urutan yang kita buat ya identifikasi, kemudian perumusan, dan langkah-langkah penyelesaian. Itu prosedur yang kita lakukan. Nah, tekniknya tadi disampaikan, bisa pendekatan secara personal, kemudian kita musyawarahkan, kita diskusikan dengan beberapa orang. Kalau itu langkahnya belum bisa tercapai, belum bisa mencapai tujuan diharapkan, kita adakan diskusi secara klasikal semua stakeholder. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau terkait dengan masalah aturan yang sudah sifatnya kaku, maka keputusan kita ambil adalah berdasarkan referensi peraturan yang ada.
Kalau terkait dengan masalah sifatnya kebijakan, maka inti kegiatan yang ada adalah berbasis pada konteks diskusi dan juga musyawarah. Berarti melihat referensi yang ada kemudian musyawarah yang Bapak. Musyawarah. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 ketika di sekolah Bapak? Ya, tantangannya pasti cukup lumayan karena kaitannya biasanya dengan pengambilan keputusan, dan rata-rata efek keputusan itu akan berdampak kepada personal. Kalau terkait dengan dampak secara personal, maka efektif kekeluargaan juga kita pertimbangkan, karena kita di sekolah adalah satu keluarga, satu tujuan. Ya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana, memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya? Itu atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau permasalahan yang sifatnya aturan main dan kita punya referensinya, maka kita persuasif, kita sampaikan ini dasarnya, yang kita sampaikan ini secara aturan mainnya, maka ya harus kita selesaikan saat itu dan di tempat itu. Kalau terkait dengan masalah yang membutuhkan sebuah proses, itu pasti kami punya jadwal. Di antaranya ya kita adakan supervisi, kita adakan langkah-langkah yang memang sifatnya berjangka, karena tidak bisa dilakukan dalam satu sekaligus. Kalau seperti itu kan sesuai dengan kondisional, kalau memang penting betul Ya. menggunakan persuasif segera dilaksanakan, atau kalau butuh jangka pasti terprogram. Ya, seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, karena sifatnya yang pertama kita sampaikan persuasif, pendekatan personal keluargaan, maka banyak yang dibutuhkan secara personal. Kemudian terkait dengan musyawarah dan diskusi, kami jelas di sekolah punya teman sejawat, kita punya guru-guru yang mungkin lebih senior, yang lebih banyak pengalaman, itu kita minta pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Teman sejawat, guru senior, dan guru yang mempunyai pengalaman yang lebih seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dalam mengambil keputusan yang jelas, karena sebuah masalah itu harus ada solusi, maka pengalaman saya mengatakan ya seperti istilah-istilah dalam bahasa asing, the experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru yang baik ketika kita mengambil keputusan. Dari banyak pengalaman yang kita peroleh, baik dari pribadi, baik dari teman sejawat, baik dari guru senior, guru-guru yang berpengalaman, dari pengalaman-pengalaman yang itu masuk ke kami menjadi sebuah pengalaman yang banyak, sehingga berkeyakinan pengalaman itulah yang bisa nanti akan menyelesaikan masalah. Berarti semua masalah yang dihadapi yang selama ini semuanya pasti ada solusinya. Pengalaman adalah penting, kan seperti itu Pak. Pengalaman sangat penting sebagai guru seperti itu. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya mau pamit. Terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.